Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 1 kuning telur, 125 gram gula pasir, lalu kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan kocok kembali sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya tuang 250 ml santan. Aduk sampai rata. Lalu masukkan 250 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Gunakan spatula atau sendok untuk mengaduk kentang halus supaya mudah tercampur rata. Kemudian masukkan 130 gram tepung terigu secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu saring adonan. Kemudian tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya nyalakan kompor dengan api kecil. Saya menggunakan tatakan untuk cetakannya supaya panasnya merata. Tunggu sampai cetakannya panas. Sebelumnya siapkan kismis secukupnya untuk topping. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis dengan margarin.
Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Setelah kuenya setengah matang, lalu beri kismis di atas kue. Tutup cetakannya. Dan panggang kembali sampai matang, tetap dengan menggunakan api kecil ya. Kuenya sudah matang, lalu angkat. Kue lumpur kentangnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, manis, dan teksturnya lembut banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, pertama, cara membuat isiannya. Rendam 100 gram kacang hijau kupas selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus kacang hijaunya sampai empuk, yaitu sekitar 25 menit. Setelah 25 menit, kacang hijaunya sudah empuk, lalu angkat. Masukkan ke dalam chopper atau blender. Kemudian siapkan 120 ml santan. Tuang 60 ml santan ke dalam chopper atau blender. Dan proses sampai halus. Selanjutnya, masukkan kacang hijau kupas halusnya ke dalam wajan. Tambahkan 60 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tuang sisa santannya, lalu aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian nyalakan kompor api sedang cenderung kecil, lalu masak sambil diaduk hingga kalis. Adonannya sudah kalis.
Matikan kompornya dan angkat. Selanjutnya cara membuat kulitnya. Masukkan 200 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 70 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk. Lalu siapkan 170 ml air hangat dan tuang secara bertahap sambil diaduk. Menuangnya jangan sekaligus ya. Kemudian saya akan melanjutkan menguleni adonan dengan tangan. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Uleni adonan sampai kalis. Adonannya sudah kalis dan lentur, jadi tidak perlu penambahan air lagi ya. Untuk air hangatnya tersisa 20 ml. Kemudian bagi adonan isi dan timbang masing-masing 15 gram. Bagi adonan kulit dan timbang masing-masing 26 gram. Selanjutnya siapkan 100 gram wijen, air matang secukupnya. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Kemudian ambil satu adonan kulit, bulatkan, lalu pipihkan. Beri isian, rekatkan sampai tertutup rapat. Dan bulatkan kembali. Celupkan ke air dan tiriskan. Masukkan ke wijen, keringkan tangan yang basah. Lalu baluri dengan wijen sambil dipadatkan dan dibulatkan kembali supaya wijennya menempel sempurna. Seperti ini. Tata di loyang. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya, hangatkan minyak goreng yang cukup banyak dengan api kecil. Setelah minyaknya hangat, jangan panas, ambil onde-ondenya dan bulatkan kembali perlahan. Lalu masukkan ke dalam minyak hangat. Jangan terlalu banyak, karena onde-ondenya akan mengembang. Jangan diaduk dulu, dan biarkan sampai muncul gelembung-gelembung kecil.
Sudah muncul gelembung kecilnya, balik perlahan onde-ondenya. Besarkan apinya sampai api sedang dan goreng sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan dan kulitnya sudah kokoh. Onde-ondenya sudah mengembang dan agak kokoh, lalu aduk-aduk supaya matang merata. Sudah matang ya, warnanya kuning kecoklatan dan kulitnya sudah kokoh, lalu angkat dan tiriskan. Matikan kompornya dan biarkan minyak sampai hangat untuk proses menggoreng selanjutnya. Minyaknya sudah hangat, jadi bisa untuk menggoreng selanjutnya. Onde-onde kacang hijaunya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Resep yang ketiga, pertama, cara membuat pasta coklatnya. Larutkan 2 sendok makan coklat bubuk dengan 4 sendok makan air panas. Aduk sampai tercampur rata dan membentuk pasta coklat. Sudah tercampur rata, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 190 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 200 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak, 1 saset susu bubuk, 130 ml air soda atau Sprite dengan suhu dingin kulkas. Tuang air sodanya dan kocok dengan speed tinggi selama 5 menit. Setelah 5 menit, lalu tambahkan 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet dan kocok kembali dengan speed tinggi sampai adonan mengembang dan kental selama 10 menit.
Setelah 10 menit, matikan mixernya. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Selanjutnya beri 1 adonan dengan pasta coklat. Aduk adonan sampai tercampur rata. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Kemudian siapkan cetakan bolu kukus. Cetakan yang saya gunakan yaitu ukuran tinggi 3 cm, diameter atas 7 cm, dan diameter bawah 4,5 cm. Lalu alasi dengan paper cup yang sesuai ukuran cetakannya. Semprotkan atau tuang secara berselang-seling adonan putih dan coklat sampai penuh, yaitu batas paper cup-nya atau motifnya sesuai selera. Terlebih dahulu semprotkan adonan putih secukupnya. Lalu semprotkan adonan coklat secukupnya di atas adonan putih. Lakukan sampai penuh. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Jangan isi air dalam kukusan terlalu tinggi ya, agar saat air mendidih tidak mengenai bagian dasar cetakan kue yang nantinya bisa membuat bagian bawah kuenya menjadi bantat. Beri jarak antara cetakan supaya bolu kukusnya bisa mengembang ya. Lalu tutup kukusannya dan kukus dengan api besar selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Jangan membuka tutup kukusan selama proses mengukus ya. Api besar yang saya gunakan seperti ini. Setelah 15 menit, matikan kompornya. Segera angkat ya. Bolu kukus mekarnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak dan teksturnya empuk banget. Dan cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keempat,
Untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat isiannya. Rebus 250 gram filet dada ayam sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah matang dan empuk, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai hangat. Setelah hangat, lalu suwir-suwir ayamnya. Selanjutnya, siapkan bumbu halus, yaitu 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, dan 1/4 sendok teh ketumbar yang sudah disangrai. Lalu haluskan. Kemudian panaskan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis sampai harum. Setelah harum, kemudian tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, tumis kembali, lalu masukkan suwiran ayam, aduk sebentar, tambahkan 150 ml santan, aduk sebentar, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya menggunakan kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu masak sambil diaduk sampai matang dan kering. Sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan. Setelah 2 jam beras ketannya direndam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Kukus beras ketannya sampai setengah matang, yaitu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat. Selanjutnya rebus 350 ml santan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sambil diaduk sampai mendidih. Santannya sudah mendidih, lalu angkat. Segera masukkan beras ketan setengah matang ke dalam santan panas. Aduk sampai tercampur rata dan santannya meresap ke dalam beras ketan. Sebelumnya, panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus sampai matang, yaitu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit,
lalu angkat. Selanjutnya untuk membungkus lempernya, ambil ketan secukupnya atau sesuai selera. Kepal-kepal ketannya, lalu pipihkan. Beri isian ayam secukupnya. Rekatkan sampai isinya tertutup, lalu kepal-kepal kembali dan bentuk lonjong. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dipotong-potong dan dilayukan. Siapkan 1 lembah daun pisang. Ambil 1 lemper ayam dan letakkan di atas daun pisang. Lalu gulung daunnya sambil ditekan supaya rapat. Kemudian lipat ke atas kedua sisinya. Potong ujung daunnya. Kemudian tusuk dengan lidi. Saya menggunakan staples. Kemudian saya beri stiker supaya cantik. Lemper isi ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah.